Halo semua, kembali ke episode 3,5 dari Sorak. Kenalin, gue Katia, BF 19, anggota aktif IKMFTU 2019. Dan di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, 2 lagi. Kenalin diri dulu dong. Hai, gue Devi, BF 18, anggota aktif IKMFTU 2018. Halo, gue Maulana, Bio 18, anggota aktif KMFTUI 2018. Yeay. Jadi, kita tuh bikin konten ini, kita bikin video ini itu dalam rangka Mental Awareness Month. Disclaimer, dari pendapat-pendapat yang kita kemukakan di sini itu, kita nggak mewakili instansi apapun. Ini murni pendapat kita yang didapat dari data-data dari sumber di internet. Jadi sebenarnya kita bakal bahas itu tentang mostly efek social media ke mental health dan internet in general, kayak culture-nya di sana, culture-nya di internet, gimana dia menghadapi masalah-masalah dan berbagai topik gitu sih. Jadi mau bahas apa dulu nih? Nah, jadi kalau misalnya diperhatiin kan dari sebulan ke belakang itu Kastrat sama Sosma ngeluarin konten barengan terus kan. Nah, itu tuh dalam rangka Mental Health Awareness Month, dan kemarin itu kita ngebahas apa aja, Dev? Kita ada beberapa rangkaian kan ya, yang pertama kita tuh ngebahas tentang toxic positivity. Gimana lo walaupun lo positif lo bisa toxic lah, itu di Twitter ada juga tentang apa sih yang kedua, gue lupa banget. Crab mentality, ada tentang mentality itu yang di Kemarkaf ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh tentang ini jealousy di internet, insecurity gitu-gitu. Terus yang keempat kita buat kayak campaign tentang normalize getting help. Iya, yoi. Nah, jadi kayak kalau misalnya dilihat itu semua topik yang kita bawa itu sebisa mungkin kita kaitin sama situasi kita sekarang. Soalnya yang kita lihat itu kan biasanya gimana ya, kayak orang-orang tuh ngelakuin hal-hal yang wah gila produktif banget. Ada yang mulai jualan, ada yang mulai belajar skill baru dan segala macam. Terus kayak lu kadang ngerasa nggak sih, Kat, Dev, kayak aduh gue ngapain aja gitu selama quarantine. Kayak Gak berguna gue, gak berguna. Cuma gue ngapa-ngapain. hidup gue buat apa Kacau. dengan waktu kosong kayak sebanyak ini, kayak gue ngapain aja gitu loh. Apalagi lo dipaparin dengan kayak snapgram banget orang-orang kan, yang kayak dengan produktifnya orang-orang banyak gitu. Nah iya bener banget. Gue sampai nggak buka IG sama sekali. Karena gue nggak mau ya? tahu, gue sampai nggak buka IG sama sekali. Oh my god. Nggak sehat banget jujur. Nah sebenarnya kan kalau masalah kan lu bilang kayak buat lu ngerasa itu super nggak sehat gitu kan, Kat. Kayak kalau menurut gua kayak beda orang beda approach sih. Kayak bisa aja orang tuh mengambil itu kayak sebagai inspiration for them untuk mulai produktif kan. Tapi kayak then again kayak at the same time ada orang yang belum tentu bisa ngambil itu sebagai motivasi dan malah ngedown. Nah kalau misalnya kayak gitu harus gimana nih, Dev, kita? Itu berarti kalau misalnya lo punya kayak emosi-emosi itu kan dia sebenarnya bagus gitu ya buat kayak kalau misalnya gue baca ya dari sumber-sumber di internet tuh kayak dia tuh bikin kita aware. Cuman tentang dia toxic atau enggaknya tuh tergantung sikap kita setelahnya gitu. Jadi kayak kalau kita, bener tadi kata Wadi, kalau kita ngerasa terinspirasi kayak untuk ngelanjutin lebih produktif lah, itu berarti itu bagus dong. Cuman kalau misalnya ternyata kita malah jadinya ngedown, self esteem kita malah makin low gitu-gitu, harusnya kita mungkin mulai ngebatasin yang namanya ngelihat orang atau nge-compare diri kita ke orang lain. Itu sih yang kita bawa kemarin. Ya karena kayak menurut gue juga itu penting gak sih? Karena kayak standar orang kan beda-beda gitu. Kayak lo gak bisa nyamain standar lo dengan standar orang lain. Kayak mungkin lebih kayak kenal diri kita sendiri gitu kali ya. Nah itu limitasi apa yang kita punya. Setuju. Nah terus kayak itu kan lebih kepada apa ya, lu ngerasa sedikit left behind kan kalau misalnya orang tuh udah mulai get ahead of you. Nah itu tuh bisa berevolusi gitu loh, kayak berevolusi menjadi sesuatu yang lebih parah lagi, yang kita udah pernah bahas, namanya crab mentality, ya nggak sih, Dev? Kayak kenapa dibilang crab mentality itu karena kalau misalnya teorinya adalah di saat lo masukin apa ya,
kepiting ke dalam ember, bukan sih? Iya, Teorinya kayak tuh? atau kepanci yang kayak lo mau jam ember. masak gitu nggak sih? Iya. Nah, pokoknya tuh mereka tuh akan berusaha untuk kabur dari situ. Tapi kalau misalnya ada satu yang udah mau berhasil, dia pasti akan ditarik lagi sama temennya, ya nggak sih? Kayak gitu kan? Kayak Jadi kayak itu tuh jadi sebuah metafor di mana kayak di saat lu nggak bisa ngelakuin sesuatu, berarti orang lain juga nggak bisa. Atau lu lagi nggak bisa bahagia, berarti orang lain juga nggak boleh. Ngerti ya nggak sih? Kayak benar-benar. Iya. itu dan itu menurut gue kayak salah satu kontributor terbesar kepada sifat toksik yang sekarang beredar di netizen gitu loh. Iya. Kayak kalau lu sadar kayak sejak kita mulai kuarantin ini kayaknya kelakuan netizen tuh bergejolak gitu. Aduh, Nggak tahu sih rame kalau banget, yang gue rame lihat sih banget gitu. pusing gue liatnya. Masih benar orang gabut. Mungkin di sisi lain karena ini satu-satunya tempat kita buat interact with each other kali ya, jadi bener-bener rame banget. Ya. Dan kayak Nah, terus habis itu kalau ya nggak apa-apa, lanjut aja. nggak kayak kalau menurut gue kelihatan banget kalau di komen-komen influencer gitu, kalau misalnya dia habis post sesuatu gitu, habis post sesuatu kayak dia beli tas baru gitu, and it's Prada gitu misalnya, terus orang kayak protes, dia bilang pamer segala macam. Terus kayak ya mungkin maksudnya kan lo nggak tahu niat dari influencer itu sebenarnya post buat apa. Jadi kayak menurut gue tuh jangan suzon. Terus orang suka komen kayak apalah gue miskin kayak gitu, itu kayak you bring yourself down and you bring others with you gitu loh. That's not healthy. Gitu. Ya. Kayak Kacau. apa ya, lo Terus kayak tapi di satu sisi kayak ya silakan deh. nggak apa-apa, bilang apa? Ya jadi nggak, di satu sisi gue tuh ngerasa kayak I think kayak this whole social media situation itu designed untuk membuat kita saling merasa insecure in a way, ngerti gak sih? Kayak In a way. mungkin kayak orang-orang tuh nggak pernah bermaksud untuk membuat orang lain rasa insecure, tapi kayak you never know apa yang lu post atau apa yang lu upload dan lu merasa kayak oh itu biasa aja, tapi buat orang lain itu sesuatu yang wah banget, kayak lu nggak akan pernah sadar akan hal itu gitu loh. Tapi gue Kalian pernah harus baca hati-hati. gitu tentang kayak how kayak social media ini tuh dia dapat untung gitu, perusahaan-perusahaan kayak Instagram atau YouTube gitu-gitu, gimana sih mereka dapat uang tuh gitu kan. Mereka tuh dapat uang tuh sebenarnya kan dari kayak how they gather our attention untuk kayak spend time kita di aplikasi mereka gitu kan. Dan kayak mereka tuh gimana ya, ada namanya persuasive technology lab yang mereka tuh mempelajari gimana caranya how our brain works, yang kayak emang kita kan kadang seneng lah ya dapat perhatian, and they kayak memanfaatkan hal itu gitu dari manusia, bahwa kayak ada yang namanya fitur likes, fitur orang juga misalnya kayak trending or anything gitu-gitu, yang mana kayak sebenarnya itu buat nge-compete kita gimana kalau misalnya kita dapat perhatian itu buat si perusahaan itu gitu. Jadi kayak apa yang sebenarnya menurut kita itu toxic, sebenarnya di sisi lain itu menguntungkan mereka secara nggak langsung gitu. I guess kayak nggak bisa dibilang dari user doang nih yang toxic, tapi the environment that built by the company itself itu udah toxic duluan. Mereka compete untuk kayak keuntungan masing-masing gitu kan. Iya. Menurut Kayak gue jadi itu emang kita perlu aware sih. Itu kayak platform yang emang mendukung that kind of behavior gitu kan. Kayak terus Jadi kayak emang apa ya, udah ngebangun kayak sebuah culture gitu nggak sih, kayak social media culture itu kayak apa ya, sekarang tuh definisi apa yang lu lihat di social media tuh belum tentu kenyataan kan. Benar. Kayak sekarang tuh kalau menurut gue sih ngerasa kayak gap antara reality sama kehidupan lu di social media tuh makin luas gitu loh, makin kesini, ngerti gak sih? Iya, banget. Bener-bener yang tadinya tuh paling cuma dikit-dikit kayak seolah-olah nih orang sering berliburan atau gimana tapi cuma repost, tapi itu sekarang bener-bener kayak people will go out of their way ngabisin duit mereka demi konten, ngerti gak sih? Kayak it's a whole different story gitu loh. Kalau menurut gue ya, kalau yang gue lihat dan menurut gue kayak gue nggak ngerti sih, di satu sisi orang tuh banyak yang sadar akan apa ya, kayak banyak yang sadar akan hal ini gitu, kayak they realize that maybe it's all fake, tapi di satu sisi they also feel like it's necessary to comment on it, ngerti gak sih? Kayak itu menurut gue yang agak-agak
lucu sih kalau Iya, misalnya kayak- kalau misalnya menurut gue ya. Kayak simpen aja gitu, kalau if you know itu tuh nggak baik, simpen aja gitu, kayak apa susahnya, jujur. Ya. Apalagi kayak gue nggak ngerti sih kayak apakah ini rasa orang kayak merasa aman di balik layar atau gimana, tapi kayak komen-komen netizen tuh udah nggak ada adab banget, sadar gak sih? Asli, tapi emang bener karena kalau yang gue juga pernah baca, kalau misalnya lu dibatasin dengan virtual, kayak ranah virtual kayak sosial media itu, orang tuh kayak nggak kesadaran dia bahwa itu tuh interaksi langsung itu berkurang. Jadi istilahnya apalagi influencer yang kayak misalnya dia komennya banyak, terus dia asal komen aja gitu, dia mikir oh nggak bakal dibaca, padahal ya sebenarnya bakal mungkin juga dia dibaca. Dan kayak it doesn't connect in their head kalau misalnya this interaction is real and people can see it and people can react to it gitu. So Ya ngerti. Dan ini yang bikin ini gak sih kayak lo jadinya nggak terlalu berpikir panjang tentang apa yang lo mau komen atau apa yang lo mau omongin di internet, and when viral terus lo baru kayak banyak kan yang kayak baru klarifikasi lah inilah itulah, Iya. padahal sebenarnya dampaknya sama aja kayak lo atau ngomong langsung ke orang itu gitu kan. Cuman orang nggak terlalu berpikir panjang karena ini di internet or kayak nggak secara langsung. Dan kayak orang tuh juga gak segampang itu buat gini, misalnya kalau kita ngomong langsung dengan kita ngetik gitu, kita ngetik kan kayak nggak kerasa gitu emosinya, nggak kerasa kayak oh ekspresi mukanya dia gimana, intonasinya dia gimana, atau mungkin style ngetiknya dia tuh beda, terus jadi di apa ya, orang tuh salah paham, lebih gampang salah paham aja sih menurut gue. Ya benar. Dan kayak dari cekcok dan semua kehebohan di sosial media itu kayak pasti ada pengaruhnya kan dengan ke mental health dari usernya sendiri gitu. Terus Iya, benar. kalau Benar. dari yang gue temuin juga nih, ada studi dari Cyber Psychology Behavioral Social Networking Journal, dia tuh menemukan bahwa adanya hubungan positif antara anak SMA, jadi yang diteliti itu anak SMA dengan penggunaannya dia, exposure dia ke social media dan depresi. Jadi semakin sering orang yang umur segitu, teenagers gitu, melihat social media, dia ada kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami depresi. Tapi itu tuh nggak ditemuin di orang yang umurnya lebih tua. Jadi mungkin ada semacam pengaruh dari mentalitinya teenagers yang dia lebih rentan terhadap insecurities, terus masalah self esteem dengan dia exposure ke social media itu. Tapi Kayaknya emang ada ini gak sih karena lo masih labil ya, and kayak nyari jati diri lah. dan kayak di situ kan dimana lo Sebenarnya kayak kalau misalnya menurut gue ya Kat, kalau menurut gue ya Kat, kayak hal-hal kayak gitu tuh kenapa lebih rentan terhadap anak-anak SMA, kayak the younger kids kan kasarnya, kayak orang-orang yang lebih tech savvy dan segala macam, mereka lebih rentan terhadap feeling depressed atau ngerasa insecure atau timbul kayak self esteem issues tuh gara-gara ya that is their whole life gitu, ngerti gak sih? Itu yang mereka kenal sebagai how society works. Sedangkan kalau misalnya untuk orang-orang yang lebih tua, mereka tuh udah pernah ngerasain kayak bahwa there is a life outside of that, ngerti gak sih? Kayak ada loh kehidupan di luar yang mungkin yang orang tuh nggak harus tahu, yang nggak harus tuh expose ke social media. Tapi untuk kayak anak-anak zaman now, social media is basically everything gitu loh, karena apa yang lu lihat di sosmed is gospel truth gitu kasarnya. Padahal yang gue bilang tadi sebenarnya Jadi enggak kayak ya. Jadi kayak Semakin orang nerima pengaruh experience juga gitu kan. Jadi kayak semakin experience you are, the more you realize that it's not everything, like the social media is not everything that exists. Yeah, exactly. Ngerti. Maksud gue tuh kayak gimana ya? Yang gue bilang tadi, gap antara reality sama kehidupan orang di sosial media itu makin berkurang. Makin meningkat kan sebenarnya. Tapi entah kenapa kayak orang-orang yang newly exposed to social media, mereka tuh nggak akan sadar akan hal itu gitu. Kayak menurut mereka apapun yang ada di social media itu Karena benar. mereka belum pernah ngerasain yang real gitu kan. Iya. Jadi kayak menurut mereka mungkin itu lebih kayak ya udah gitu, kayak oh gue harus kayak gini, gue harus kayak gitu. Padahal sebenarnya kayak nggak juga, you know.
Tapi menarik deh, kayak kalau misalnya kita ngelihat sekarang gitu kan, mungkin kalau eh, anak-anak sekarang mungkin kalau misalnya buat berkomunikasi mereka pakai Snapchat lah, kayak tuker-tukeran Yeah. foto gitu-gitu kan pakai teks, but like elderly gitu yang kayak udah orang tua yang awalnya mungkin nggak terlalu kena exposure dari internet pas masa mudanya, mereka make mungkin kayak WA untuk bener-bener kayak komunikasi aja gitu kan, bukan kayak untuk kayak nge-share Iya. kehidupan yang glamour or anything. Karena balik kayak kamu tadi juga bilang kalau dia lebih mudah kan, dia lebih tech savvy, dia lebih ngerti tentang teknologi, dia bisa manfaatin platform itu ke berbagai sisi gitu. Sedangkan orang-orang tuh nggak sepenuhnya sadar bahwa apa yang ditampilin di social media itu persona yang dibikin, persona bikinan istilahnya. Kayak it's not who they are entirely gitu, it's designed. Itu bukan, it's not made up, tapi maksudnya it's design. Jadi kayak apa yang gue tampilin di social media itu ya apa yang mau gue tampilin, yang nggak mau gue tampilin ya gue simpan aja sendiri. Jadi orang kan nggak tahu kekurangannya orang kayak gimana, jadi kayak langsung jump into conclusion gitu loh, orang-orang gimana dia aslinya gitu. Makanya jadi orang Balik tuh lagi lebih ke tadi banyak gap cemburu, yang lebih Odi banyak bilang. iri. Dan Kalau kayak menurut dari lo ada hubungannya nggak sih, kayak kalau menurut lo ada hubungannya nggak sih kayak yaitu orang ngepost di social media like a completely made up persona gitu kan, kayak itu bener-bener sebuah persona yang sangat-sangat tidak real gitu, kayak it's completely fake, tapi kayak orang-orang tuh pasti ada aja yang attack dia, ngerti gak Iya. sih? Kayak they will attack that fake persona. Nah, menurut lu kayak itu ada hubungannya nggak sama kayak insecurity yang dirasain orang tersebut sampai dia harus lash out ke kontennya itu? Iya. Jadi kayak you project your own problem gitu loh. Lo memproyeksikan masalah lo sendiri ke orang lain. Terus lo nganggep dia salah, terus lo bash dia gitu. Padahal ya belum tentu itu maksud dari si penyampainya itu, yang user social media yang dimaksud itu belum tentu kayak gitu. Tapi orang-orang lain bisa aja memproyeksikan masalah dirinya dia sendiri ke orang itu. Terus juga masih di jurnal yang sama, gue juga nemuin nih kalau too much computer time can increase your anxiety. Jadi sebenarnya dari semua ini, social media, internet, komputer itu bukan penyebab utama, bukan penyebab dari depresi atau kecemasan. Itu belum ditemuin hubungan yang pasti. Cuma ya yang jelas ada suatu faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi kayak misalnya kita sekarang lagi di pandemi, terus kan banyak berita-berita di sosial media, terus kita banyak exposure terhadap berita, terus kita jadi makin cemas, padahal kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang banyak gitu buat menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi bisa meningkatkan kecemasan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak ngelihat berita kayak gitu, jangan hati-hati gitu lah, jangan sering-sering, terus jangan dibawa perasaan aja, karena takutnya ngaruh ke mental health juga. Terus kalau Dan mungkin yang sering terjadi kalau misalnya saat kita baca berita-berita yang kayak mengkhawatirkan atau menakutkan gitu, kita udah terlanjur panik dan udah nge-share duluan ke orang-orang, padahal kan belum tentu benar gitu kan. Menyebabkan kepanikan yang lainnya juga. Benar. Jadi mungkin lebih bijak lagi kalau membaca konten-konten atau berita di internet. benar banget. Kayak satu itu, dan Nah, tapi kayak itu sih yang menurut gue salah satu concern itu gara-gara gara-gara access of the internet and social media. People are so hyper aware. Orang tuh jadi kayak hyper aware banget tentang hal-hal yang sedang terjadi di sekitar mereka. Kayak gimana ya? Lu inget gak sih kayak masa-masa kita kecil, kayak orang tuh baca koran dan itu tuh kesannya tuh kayak wah gila, adult stuff banget, kayak itu bener-bener buat orang dewasa banget. Terus sedangkan kayak sekarang anak-anak yang masih umur kayak 11, 13, 15, kayak ngerti gak sih, yang harusnya mungkin mereka masih bisa nikmatin hidup mereka tanpa harus mengetahui hal-hal itu gitu. Mereka jadi kayak expose, and secara nggak langsung mereka kayak they might have kayak ada identity atau existential crisis gitu, ngerti gak sih, kayak mereka malah jadi terlalu hyper aware, which I feel like it goes both ways. Mungkin di satu sisi kayak karena anak-anak muda generasi sekarang tuh lebih sadar akan hal-hal kayak gitu, kayak itu bisa membuat mereka lebih aware. Tapi there's also like
ada side effect yang damaging, ngerti gak sih, kayak yang damaging buat mereka gitu Kalau loh. menurut gue kayak Kayak- the crisis, kayak your identity crisis, existential crisis itu byproduct dari you being aware of what's happening in the world. Karena kan ya gitu, Yeah. the world is not rainbow and sparkles gitu. Jadi lo ngehadapin masalah itu, Yeah. terus lo merasa you feel bad gitu. Kayak it's inevitable. Cuma gimana cara masing-masing bisa prosesnya gitu, memproses dari perasaannya itu sendiri biar dia nggak berkembang ke masalah, jadi masalahnya lebih besar gitu. Terus kayak dari semua konflik di sosial media, semua perilaku orang-orang, pasti kan ada orang yang melakukan kesalahan. Yang namanya juga manusia, pasti akan ada yang melakukan kesalahan. Terus apalagi kalau dia influencer atau ya content creator gitu, dia content creator yang punya platform, terus dia melakukan kesalahan, dia nggak salah ngomong, dia menyatakan sesuatu yang buruk gitu. Terus orang-orang mulai istilahnya mob mentality buat ngejatuhin mereka gitu, ngejatuhin si content creatornya itu kan. Kalau kalian tahu ada yang namanya cancel culture. Cancel culture itu sebenarnya online shaming. Jadi mempermalukan orang, khususnya yang punya platform di sosial media, biar dia kasarnya nggak tenar lagi. Jadi kayak platformnya dia itu mulai berkurang gitu. Kayak sebenarnya so far emang belum ada bukti nyata apakah ini berpengaruh terhadap platformnya itu, karena udah banyak orang-orang kayak content creator, celebrities yang dia bermasalah, dia udah di cancel, tapi dia masih punya platform, dia masih bisa ngomong whatever dia mau ngomong gitu. Dan udah nggak cuma orang aja, bahkan brand, artis atau cuma dia YouTuber kayak gitu. Dan sebenarnya kalau cancel culture ini udah bisa dilihat dari civil rights movement di tahun 1950-1960-an. Dan sebenarnya kayak gini, kalau misalnya orang tenar itu kan kita ngasih mereka platform gitu, kita ngasih mereka perhatian, kita ngasih mereka tenar gitu. Dan dengan cancel culture ini, we're basically saying that we can take that back from you, we can take your fame from you gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari cancel culture ini itu untuk ngasih konsekuensi buat orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, masalahnya akhirnya banyak yang menargetkan satu sama lain, dan bukannya orang yang kayak orang yang punya platform gitu, orang yang punya pengaruh, tapi malah sebayanya sendiri, teman-temannya yang dia istilahnya sederajat. Nah, masalahnya kalau kayak gitu jadinya you're pitting yourselves against each other. Jadi bukannya lo solid untuk melawan musuh yang sebenarnya gitu, istilahnya musuh yang sebenarnya yang dia emang salah, tapi malah saling kecil gitu, saling kecil yang ditargetin. Oke. Dan I think it's safe to say kalau misalnya movement ini tuh aslinya dari liberalism. Nah, masalahnya ini tuh kontradiktif. Dari cancel culture ini kontradiktif. Karena liberalism percaya bahwa orang tuh bisa direhabilitasi. Jadi ada second chance gitu. You have to give second chance for them to assimilate into the social kayak social experience again gitu. Nah, masalahnya mau nggak mau kita tetap harus ngasih konsekuensi ke yang melakukan kesalahan gitu kan. Nah, jadi kita tuh tetap harus sadar kalau misalnya cancel culture ini in a way itu a certain extent masih diperlukan buat memberi konsekuensi. Tapi kayak kita harus istilahnya review lagi gimana caranya biar mereka itu kapok, bukannya tambah tenar, dan beneran bisa menghadapi konsekuensi yang nyata juga. Jadi misalnya dia melakukan tindak kriminal, dia dipidana gitu misalnya. Yang beneran bukan kayak diejek-ejek doang gitu di internet, bukan diejek-ejek doang, tapi beneran dapat konsekuensi dari apa yang dia lakukan gitu aja sih. Jadi bukan kayak ngehakimin sendiri ya. Jadi biar mereka nggak ada hukumnya lah ya. Iya, biar mereka nggak asal mangap. Gitu ya. Kalau menurut kalian gimana tuh? Tapi kayak I feel like apa ya? Kayak kalau kayak cancel culture itu tuh bener-bener kayak I don't know. It's a double-edged sword. Sekarang the price of fame kayak the price of fame untuk orang jadi terkenal sekarang tuh kayak jauh lebih consequential gitu loh dibanding dulu. Ngerti gak sih? Kalau dulu tuh at most you have the paparazzi following you around. Ngerti gak sih? Kayak orang yang bener-bener try to scoop out
everything you do in your life. Dan sekarang itu masih ada, ditambah dengan your internet life benar. itu dipantau abis sama Iya. public, ngerti gak sih? Apalagi sama orang-orang yang bener-bener kayak obsessed dengan ketidaksukaan mereka terhadap lo. Mereka akan mencari sesuatu, Kayak people ngerti gak sih? praying Kayak for your downfall untuk bisa gitu. kayak cancel lo gitu. Iya, nah karena kayak, dan itu menurut gue kayak the toxicnya tuh di situ gitu. No one is rooting for each other anymore. No one is like, gak ada yang Yeah, bener-bener kayak word. mendukung. They're just waiting. They're just waiting for something to happen. And like kadang tanpa ada tanpa ada bukti yang terlalu konkret juga tiba-tiba kayak udah you're cancelled gitu, kayak no one wants anything to do with you anymore. Kayak garis tipis antara fame sama infamy itu sekarang makin tipis lagi, ngerti gak sih? Kayak itu udah makin bahaya gitu loh. Tapi kayak gue nggak ngerti sih. Gue ngerti that orang-orang tuh harus be reprimanded for their kelakuan mereka yang kurang baik, ya kan? Kayak itu bener gitu. Apalagi kalau misalnya itu potentially harmful buat orang lain. Tapi di saat kayak once you cancel someone, you go all the way as to Iya, discredit bener. everything Kayak good they've done. cuman karena Ngerti satu nggak sih? Kayak orang tuh harus lo sadari people are multidimensional. People are multidimensional and they have sides. Iya. Kayak Kalau kita menurut semua gue sih, kayak pasti punya kelemahan Iya. dan kesalahan gak sih? Kayak ya menurut gue sih as long as you're aware that it's wrong, you don't reproduce such acts, terus ya yang penting dapat konsekuensi yang nyata gitu. Jadi kayak jangan dibawa-bawa terus gitu loh. Karena emang ya kalau gue menurut gue sendiri ya it's fun gitu. It's fun dragging people tuh, it's so hilarious. Tapi lo harus tahu batas, apakah di situ lo udah mencampuri kesalahan mereka dengan perasaan personal lo sendiri gitu. Iya. Kalau menurut gue ya Kat, yang terjadi di sekitar kita sekarang tuh kayak misalnya ada suatu kesalahan, pasti kita benar-benar nge-bash orang itu dengan berlebihan kan. Kayak misalnya ada kayak kemarin ada kasus yang ada yang ngebully lah dan kita bully balik, Yeah. tapi secara benar-benar parah banget. Padahal kita tahu ngebully itu juga hal yang nggak baik gitu. Misalnya kayak kita tahu dia ngebully itu salah, kenapa kita ngebully si pelaku juga gitu. Walaupun mungkin beberapa orang bilang ya bully dibalas bully, cuman lo nggak bisa gitu dong gitu. Pasti harusnya ada hukum-hukum yang berlaku lah. Lo nggak bisa main hakim sendiri. Dan mungkin menurut gue untuk cancel culture sendiri tuh di situ sih kelemahannya, yang mana kayak lo main hakim sendiri. Jadinya bener tadi mungkin kata-katanya, mungkin ini tuh kayak movementnya kayak derive from liberalism, itu kayak bener banget gitu. Iya, tapi kayak ngerti. Benar-benar. Tapi kayak Setuju. there's no internet police gitu. We're the police. Iya, Dan bener terkutip banget. maksudnya I hate using that word. I hate using that word, Iya, but iya, that's iya. kayak ngerti gak sih? Iya, Kayak iya. kita yang ngatur Iya, iya. istilahnya gimana dinamika kita di sosmed gitu. Jadi ya udah kayak it's tergantung kita gitu, mau climate kayak gimana yang kita terima dan yang kita keluarkan di Dan sosial menurut media. gue yang bener itu Yes. adalah suara mayoritas kalau di internet, ya nggak sih? Kayak gak ada lagi yang bener atau salah, yang penting Sayang, kayak semua iya. kalau Iya, banyak orang iya. yang Iya, setuju, bener. mayoritas setuju, berarti Iya, itu benar iya. gitu. Padahal belum tentu, ya kan? Mob mentality, Iya. mob mentality. Yang bikin gue agak-agak sedih, di dalam kutip sedih ya, kayak sedih akan ini semua tuh kayak technically speaking apa yang ada di internet itu merefleksikan banget mentalitas kita sebagai kayak society, ngerti gak sih? Iya. Kayak We live in a kayak society. dan itu worrisome banget. Iya, yang bener-bener kayak segampang itu lo dibenci, segampang itu lo diomongin, ngerti gak sih? Kayak it's so it's depressing in a way, you know what I mean, to think about it. Iya. Gitu aja sih sebenarnya, kayak I feel like we all need to do better. Ngerti gak sih? Karena sekarang space kita tuh nggak cuma physical space, tapi kayak the internet is also a very very important part of our lives. Dan kayak di saat lo mulai bertingkah, Iya. orang akan tahu, Kayak you know, hati-hati. people will find out. Tapi sekarang yang sama-sama penting juga orang-orang reaksinya please deh, kayak nggak usah, you don't have to be so brutal about it, you know. Kayak Iya. itu tuh. Jadi kayak ya, do better. Bener. Ya, terus Iya. yaudah kita udah mau kehabisan waktu nih, durasi. Ya udah. Jadi makasih ya buat Kak Maulana dan Kak Devi. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Yay. Thanks for Yaudah, having jadi me juga, see you next Sarah. episode. Nah, wait, sebelum tutup, gue cuma mau ngomong nih,
pasti kita semua pernah ngalamin rasa-rasa apa ya, kayak maybe it could feel, lu pernah ngerasain sesuatu yang lu nggak bisa menjelaskan, atau lu merasa kayak mungkin gara-gara internet atau something or in your life that's going on whatever, tapi jangan lupa it's always Iya, okay to bener get banget. help. Yes. Kayak Talk to itu your penting, friends. please. Kayak jangan, ya lu cari orang, lu ketemu sama orang yang bisa ngerti Get help. lu, talk about it, because ya karena whatever it is you're going through, Iya, bener banget. be certain Amen. that you're not alone. Amin. Itu aja sih. And kayak harus tahu kalau Oke. getting help itu bukan hal yang memalukan. Kayak semua orang getting help gitu. Lo, gue, Katya getting help. Betul. Like everyone. Ya, Iya, jangan malu-malu. ya, ya. Yes. Yay. Oke, makasih Kak Maulana dan Kak Devi. Semoga bermanfaat. Thank you Makasih juga. semuanya. Makasih, Kak. Maaf kalau Makasih misalnya semua. ada salah Yes. kata. Iya, Bye-bye. dadah. Makasih semua.